Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sobat sekalian. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah sampai kepada materi keempat dari 8 materi yang selalu saya sampaikan setiap sesi atau setiap video tutorial yang saya buat. Jadi, sobat sekalian, kita fokus ke 8 bagian ini dan kita sampai kepada materi keempat pada sesi kali ini, yaitu bagaimana melakukan pengaturan gambar. Baik sobat sekalian, dalam pengaturan gambar materi 4 ini, poin yang perlu ditekankan adalah bagaimana teknik atau cara memasukkan gambar ke dalam timeline dari aplikasi Filmora. Sahabat sekalian, untuk menambahkan suatu gambar dalam timeline Filmora sebenarnya ya ada dua teknik ya. Jadi kalau teknik yang biasa ya tinggal kita tempatkan gambar itu di satu jalur atau satu track. Kemudian teknik yang kedua, gambar itu bisa dibikin bertumpuk atau istilahnya disebut teknik overlay. Kalau kita menggunakan teknik overlay ini, maka gambar itu, gambar satu dan gambar yang lainnya akan terletak pada track yang berbeda. Baik, langsung saja sobat, kita menuju ke Filmora. Baik, sebenarnya kalau sobat sekalian mengikuti video tutorial saya dari awal dan pada materi yang kedua, ternyata di situ saya sudah menginput gambar sebenarnya karena saya menginginkan materi saya itu berurutan. Karena skenario saya bahwasanya nanti materi itu akan saya tempatkan dalam layar proyektor. Kemudian layar proyektor itu juga akan terletak di dalam sebuah background kelas. Sehingga sebenarnya dalam hal ini saya sudah melakukan proses input gambar. Nah, saya tunjukkan di gambar ini di foto atau di video pembuka, salam pembuka. Di sini saya sudah menempatkan sebuah gambar yang ada di belakangnya video ini, video guru yang sedang mengajar ini. Kemudian di sini pun saya juga sudah menambahkan logo IG ini di pojok kiri atas. Kemudian saya sudah menambahkan juga logo Sagusanov di sebelah kanan atas. Nah, sebenarnya pada materi 2 sebelumnya itu kita sudah melakukan penginputan gambar ke dalam timeline dengan teknik overlay. Artinya untuk bisa menempatkan gambar logo IG dan gambar logo Sagusanov, kemudian juga terletak di dalam background kelas ini, tentu saja dia harus diletakkan pada posisi track yang berbeda. Seperti tampak di sini. Di sini ada track ke berapa ini? Track ke 9 ini ada logo IG, kemudian track 8 ini ada logo Sagusanov, kemudian yang ini ya untuk yang background kelasnya ada di track 5. Nah, seperti ini yang disebut dengan teknik overlay, artinya bertumpuk. Nah, sebenarnya juga saya juga sudah menginput gambar yang tekniknya bukan teknik overlay, artinya teknik biasa saja. Misalnya seperti ini, background ini sudah saya masukkan di sini. Kemudian dia dilanjutkan lagi dengan background setelahnya, karena background ini saya pakai untuk background salam pembuka. Kemudian setelah masuk materi, backgroundnya saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Maka kedua gambar ini tidak bertumpuk tapi berkelanjutan ya.
Jadi bisa jadi ditempatkan di track yang berbeda tapi berkelanjutan. Bisa juga ditempatkan dalam satu track, nggak ada masalah ya. Seperti itu. Seperti itu cara menginputkan gambar dalam timeline Filmora. Nah, baik, selanjutnya untuk contoh pada materi 4 ini, saya akan memberikan contoh. Saya inputkan foto saya ke dalam awal video pembelajaran. Saya tempatkan setelah intro ya. Nah, sebenarnya di dalam intro itu sudah ada foto saya, cuma gak apa-apa saya berikan lagi setelah intro sebelumnya countdown ya, sebelumnya countdown. Jadi saya taruh di situ untuk mencontohkan bagaimana menyisipkan atau memasukkan gambar ke dalam timeline, baik secara teknik overlay ataupun secara biasa. Baik, caranya saya tempatkan dulu biar jelas di sini. Playhead-nya di posisi sebelum countdown, menghitung mundur di sini. Saya besarkan biar tampak lebih jelas, sehingga saya penempatan playhead-nya lebih jelas. Logo foto saya, dan saya beri juga logo sekolah saya tempatkan dalam background yang saya ambil di media di sample color di sini. Saya ambil misalkan yang ini. Oke, ini tinggal ditarik saja, dimasukkan ke sini. Nah, maka akan bergeser seperti ini. Nah, saat ini ditempatkan di sini. Nah, maka otomatis semua video itu akan bergeser. Akan bergeser ke sebelah kanannya. Sehingga akhirnya nanti kita tidak perlu menggeser lagi. Kita lihat, ini saya lepas. Perhatikan di sini semua video otomatis akan bergeser. Nah, oke, seperti ini karena kita tempatkan objek di sebelah sininya. Sehingga tidak perlu kita menggeser lagi. Tapi biasanya kalau kita taruh gambar itu di track yang baru, maka kita perlu menggeser menyesuaikan dengan posisi gambar yang baru tersebut. Nah, kalau sifatnya itu disisipkan, maka otomatis saat ada objek disisipkan ke suatu objek yang lain, maka otomatis semua objek yang lainnya akan bergeser ke kanan. Nah, itu termasuk aplikasi yang efektif untuk Filmora ini ya, untuk menu yang efektif dengan menyisipkan maka otomatis bergeser ke sebelah kanan. Nah, baik, selanjutnya pada background ini saya lakukan teknik overlay. Saya sisipkan juga foto saya dan logo sekolah saya. Maka karena saya tempatkan di dalam ini, maka saya harus menempatkan di track baru. Nah, oke, saya tempatkan di track baru aja. Ini di track 10. Saya ambil ke media lagi. Kita masuk ke media. Kita lihat apakah ada foto saya di sini. Nah, nampaknya belum ada, jadi saya ambil. Saya pilih menu impor seperti biasa. Kemudian saya pilih media file. Saya cari tempat saya menaruh media atau bahan untuk editing ini. Ada foto saya, kemudian ada logo sekolah saya. Ini saya ambil di sini. Kemudian saya pilih open. Nah, maka masuk ke sini ya. Ini ada foto saya, kemudian ada logo. Nah, baik, saya masukkan di sini ya. Foto saya dulu saya masukkan, maka cukup ditarik saja di sini. Nah, ini sebentar dulu. Saya undo dulu. Saya pastikan bahwa nanti gambar foto saya ini
terletak di sebelah kanannya playheadnya ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya berikan juga logo ya. Ini saya menggunakan teknik biasa aja, jadi tidak saya tempatkan dalam satu tempat. Jadi saya lanjutkan aja di sini, ada logo di sini. Nah, maka nanti logo dan foto saya akan bergerak berkelanjutan ya. Tapi kalau seperti ini saya pikir kurang bagus ya. Jadi saya taruh aja ini, nanti bertumpuk saja dalam satu background seperti ini aja. Nah, oke. Baik, kita lihat di sini, maka hasilnya seperti ini. Ya. Jadi lebih baik ditaruh dalam satu latar tadi, satu gambar background, ada logo dan foto saya, daripada dibikin nanti berkelanjutan. Setelah ada foto saya, kemudian menampilkan logo saya. Sepertinya itu kurang bagus. Kemudian tinggal kita atur posisinya di sini. Kita posisikan kiri kanan ya. Baik, saya pilih dulu yang logo sebelah saya. Kemudian kita kecilkan saja di sini. Misalkan logonya di sebelah kiri. Kemudian saya pilih foto saya. Kemudian saya kecilkan juga. Nah, seperti ini. Nah, fotonya di sebelah kanan. Nah, saya tempatkan seperti ini. Nah, ada foto saya dan logo sekolah saya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah melakukan proses pengaturan gambar, memasukkan gambar dengan teknik overlay di sini. Dan alhamdulillah tidak perlu menggeser-geser lagi, karena hanya menambahkan tadi, menyisipkan, sehingga akhirnya semua objek nilai akan bergerak ke kanan, sehingga tidak perlu ada pergeseran lagi di sini. Oke, itu cara untuk menginputkan sebuah gambar atau foto ke dalam timeline. Nah, selanjutnya saya juga mencoba menyisipkan atau menginputkan gambar pada video bagian akhir ya. Oke, ini saya geser ke paling terakhir dan saya berikan nanti pada saya lakukan teknik overlay. Saya tambahkan aja logo di sini. Saya tambahkan logo Sagusanov dan logo IG. Ya, saya tempatkan di sini ya. Juga dengan logo Berbagi TV ya. Saya tempatkan pas nanti di posisi di atasnya video outro ini atau penutup. Oke, tekniknya sama. Saya masuk lagi ke oke saja, masuk ke media, kemudian ke project media. Saya cek dulu, saya ambil di sini Sagusanovnya ini sudah ada. Kemudian yang IG ini saya pingin yang logonya tanpa tulisannya nih. Jadi saya ambil dulu, kemudian nanti sambil lagi yang foto Berbagi TV ya, punyanya Sagusanov. Baik, saya pilih import, kemudian ini ya, ada logo Berbagi TV, kemudian ini logo IG tanpa tulisan, kemudian juga saya tambahkan logo Sagusanov yang tanpa tulisan ini. Baik, saya open, maka selanjutnya masuk ke library media seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil satu persatu. Baik, yang pertama saya akan tentu saja nanti ini akan ada di track yang baru ya, karena nanti akan dibikin bertumpuk atau bisa ditaruh di atasnya ini, nggak ada masalah ya. Nah, taruh di sini aja, nggak harus kita bikin track baru lagi. Kalau yang sebelumnya, kalau memang di awal itu sudah penuh dengan video, maka memang harus memberikan track yang baru. Kalau ada track kosong, bisa kita gunakan. Maka saya tarik saja pertama yang logo Berbagi TV ya. Ini saya tarik, saya tempatkan di sini.
Oke, saya bikin overlay, jadi saya taruh di atasnya karena nanti ingin saya buat berjejer. Kemudian habis itu ada logo Sagu Sanok yang logonya saja tanpa tulisan. Kemudian saya taruh lagi logo IG tanpa tulisan seperti ini. Nah, oke, playheadnya nih saya taruh di sini. Nah, oke. Dan ini posisi bertumpuk semua. Oke, jadi yang pertama ini saya munculkan nanti ketiga gambar ini pada sepanjang video outro-nya, sehingga nanti pas terus berjalan. Cukup ditarik saja, disamakan dengan panjang atau durasi video outro-nya. Berikutnya kita kecilkan, klik 2 kali, kemudian kita kecilkan saja. Oke, ini sudah. Kemudian yang logo Sagu Sanok kita kecilkan juga di sini. Kemudian yang berbagi TV kita kecilkan di sini. Nah, ini akan saya tempatkan posisinya. Ini berurutan dari sebelah kiri pojok, sebelah pojok kanan ya. Jadi saya urutkan pertama adalah logo berbagi TV ya, posisikan. Kalau ingin presisi bisa menggunakan transform, kita ini menggesernya lebih halus. Jadi kita menggeser sedikit pelan-pelan kalau menggunakan ini. Oke, cukup untuk besarnya. Kemudian saya pilih yang Sagu Sanok. Saya buat kira-kira besar gambarnya sama. Oke, biar bagus seperti ini posisinya. Saya geser menggunakan menu transform. Saya kecilkan sedikit lagi. Oke. Kemudian selanjutnya logo IG tanpa tulisan. Nah, seperti ini. Baik, saya kecilkan. Oke, diatur ya. Oke, seperti ini posisinya. Sepertinya kurang dekat, saya geser lagi ke kanan. Nah, oke. Kemudian yang IG juga saya kecilkan sedikit. Oke. Kemudian saya geser ke kanan. Oke. Baik, seperti ini. Yang Sagu Sanok sepertinya juga kurang sedikit ke kanan ya. Nah, baik. Jadi seperti ini. Maka nanti logo berbagi TV, kemudian logo Sagu Sanok dan logo IG ini akan mengiringi video outro-nya sampai selesai. Oke, seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya kita tes hasilnya ya. Saya coba ini hasilnya seperti apa kalau dijalankan. Nah, ini. Nah, seperti ini hasilnya. Maka logonya akan terus berada sampai fotonya berakhir. Oke, seperti itu. Dan nampaknya ini terlalu besar sehingga saya kecilkan. Karena ini terlalu besar sehingga kurang bagus. Ini kita kecilkan logonya seperti ini. Kita atur posisinya seperti ini. Digeser biar lebih pelan-pelan, bisa menggunakan menu di transform. Saya geser lagi yang logo berbagi TV-nya. Kemudian Sagu Sanok. Kemudian yang IG. Oke, ini saya geser ke atas sedikit. Ya. Baik, seperti ini. Oke. Kurang besar sedikit yang ini ya. Oke.
Ya butuh kesabaran sobat ya untuk menata objeknya biar tampak bagus. Nah, demikian sobat, bagaimana cara mengatur gambar dalam time frame pada aplikasi Filmora. Nah, sedikit saya singgung lagi pada materi 3 sebelumnya, waktu kita menempatkan musik background. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kalau track musik di sini, track yang logonya musik ini hanya bisa ditempati oleh musik atau audio yang tersedia di sini. Yang tersedia yang sudah diberikan di sini ya. Jadi ini di bagian audio, ini akan menempati posisi di sini. Di track yang ada gambar audionya ini. Sedangkan apabila kita memasukkan atau menginputkan musik atau audio menggunakan media, jadi menggunakan media di sini, maka nanti audio itu akan masuk ke track yang logonya seperti film seperti ini. Jadi nggak bisa ditempatkan di track yang musik ini. Sehingga pada materi 3 sebelumnya saya tidak bisa memasukkan audio background yang saya berikan karena saya menggunakan dari PC, tidak yang berada di sini, sehingga tetap dia akan menjadi di track yang video. Sebenarnya bisa juga kita masukkan ke sini, caranya nanti musik yang kita inputkan nanti dimasukkan di audio ini, kemudian nanti kita pilih di include, nanti pilih di my audio. Jadi ada di sini di media, kemudian ada menu di sebentar. Nah, di sini di my music. Nah, seperti ini. Jadi apabila musik kita tadi yang dijadikan background ini akan dimasukkan ke my music di daftar audio musik ini, maka nanti akan bisa dimasukkan ke track yang logonya ini gambar musik ini. Itu sekedar tambahan untuk penginputan audio ke dalam timeline aplikasi Filmora. Seperti itu sobat sekalian untuk penjelasan materi keempat berkaitan dengan pengaturan gambar pada Filmora. Kita tes hasilnya sebentar, kita lihat. Saya tampilkan ke awal lagi, saya ingin mengetes hasil yang gambar yang pertama saya inputkan. Nah, seperti ini. Ini hasilnya, hasil gambar foto saya dan logo saya. Seperti ini. Dan ini tidak ada iringan musiknya, maka kita tarik aja musiknya untuk berada mengiringi yang ini juga ya. Ini untuk musiknya saya harus menggeser ke posisi ini. Oke, untuk musiknya, ini musiknya tadi karena saya input dari komputer, maka dia berada pada track yang logonya ini ya. Maka ini saya geser, atau ini saya hapus aja. Yang ini saya hapus, kemudian sebentar dulu, saya batalkan. Ini saya sisipkan baru lagi aja sepanjang, atau ini ditarik juga tidak apa-apa. Tapi nanti kalau musik ini ditarik, kalau gambar bisa ditarik ya. Kalau ini nanti ditarik, nanti akan durasinya menjadi lambat ya. Sebaiknya jangan, maka saya inputkan aja lagi audionya ya, agar nanti sepanjang ada penambahan yang background atau foto dan logo tadi. Baik, saya ambil lagi audio, saya pilih itu gambarnya yang ini ya,
Yang ini saya tempatkan aja di sini. Saya tarik aja di ini, di track audio yang kedua. Nah, kita lihat. Nanti kita bikin posisi di sini. Oke. Saya paskan lagi. Oke, ini ya. Oke. Di sini. Ini sudah pas. Kemudian ini harus saya potong ya sepanjang ini. Jadi yang ini sudah tidak diperlukan, saya hapus aja. Oke, sebentar dulu. Biar kelihatan ini batasnya. Jangan dihapus dulu, ini saya pilih di sini. Kemudian saya potong yang ini. Ya, tinggal klik kanan, pilih trim and playhead. Nah, maka setelah ini selesai, ini boleh dihapus aja. Sehingga nanti pengiring lagu untuk yang munculnya ini, muncul foto saya dan logo sekolah saya dan countdown sepanjang ini musiknya berjalan. Sebelumnya tadi tidak ada musik. Baik, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini musiknya masuk, kemudian ada foto saya dan logo sekolah saya, kemudian masuk ke ini. Ya, oke. Kemudian yang belakang kita coba juga hasil kerja kita tadi. Ini saya masuk ke sesi terakhir aja. Nah, kita lihat seperti apa hasil penambahan objek kita tadi. Oke, saya play seperti ini hasilnya, sobat sekalian. Nah, seperti ini. Jadi ketiga logo ini akan mengikuti tampilan outro ini sampai selesai. Ya. Baik, sobat, demikian untuk penjelasan materi 4. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.